Buka pusat oleh-oleh kok neng jero, sopo sing arep tuku. Nah, itu salah satu kendala yang pernah saya hadapi, bagaimana meyakinkan orang. Terus lagi ketika saya juga buka wisata edukasi. Ketika buka wisata edukasi, sopo sing arep dolan ning omah jenang, mosok dolan ning gone pawonan. Fenomena yang ada di masyarakat, kalau anak pacaran itu kan masih coklat biasanya. Tapi kalau sudah bawa jenang berarti sudah lamaran. Perkenalkan, nama saya aslinya Hendri Kristiawan, tapi dari kecil saya biasa akrab dipanggil dengan sebutan Sinyo. Saya di sini pemilik dari Omah Jenang atau biasa dikenal juga dengan wisata edukasi mudik jenang yang ada di Desa Rejowinangun, Kademangan, Blitar. Setelah Bapak meninggal, dikembangkan oleh ketiga anaknya dan salah satunya adalah saya sebagai anak kedua dengan brand Omah Jenang. Jadi Omah Jenang awalnya hanya menjual jenang atau kita buka pusat oleh-oleh. Setelah berkembangnya waktu, kita juga membuka edukasi untuk bagaimana masyarakat bisa belajar tentang edukasi mudik jenang, kewirausahaan, dan juga belajar-belajar yang lain. Ya, kalau kondisi masih sangat tradisional. Biasanya kalau orang tua itu menjalankan usaha, ya sebisa yang diketahui oleh orang tua, mulai dari pemasarannya, brandingnya masih sangat tradisional. Istilahnya yang penting kita bikin produk, laku dijual sudah cukup. Tapi setelah kita sebagai anak untuk meneruskan usaha, ya kita butuh ilmu, juga butuh pengalaman bagaimana untuk kita bersaing ke depannya dan memenangkan persaingan di pasar. Mulai dari kita harus memperkuat brandingnya, pemasarannya, kualitas produk, inovasi dari produk itu sendiri, juga termasuk kemasannya. Dan yang paling penting adalah manajemen usahanya. Kalau latar belakang, sebenarnya saya sendiri tidak punya latar belakang sebagai pengusaha. Saya bukan. Ya kebetulan aja dulu saya punya pengalaman, atau saya pernah kuliah lah istilahnya di jurusan manajemen perusahaan. Di situ saya bisa belajar bagaimana tentang manajemen operasional, manajemen produksi, manajemen keuangan, MSDM, termasuk bagaimana kita memasarkan produk lewat pemasaran secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk juga bagaimana kita membranding produk. Nah, saya punya pengalaman di situ. Bahkan kalau di awal-awal setelah saya lulus kuliah, saya masih di dunia tulis menulis. Dalam artian di situ saya punya pengalaman pernah di Radar Tulungagung selama 1 tahun. Setelah itu baru terjun di Omah Jenang. Dulu waktu tahun 2003-2004 namanya masih belum Omah Jenang, masih Haji Nyoto. Waktu itu yang harus saya lakukan yaitu penambahan segmentasi pasar. Karena di tahun 2024 itu, 2023 itu ya, di awal itu segmennya hanya satu, orang hajatan. Sedangkan tahu sendiri kalau di Jawa, terutama di Jawa Timur atau Blitar, ada 3 bulan yang tidak ada hajatan, Selo, Suro, sama Poso. Di situ produksi mandek, tidak ada aktivitas. Nah, PR-nya bagaimana produksi itu tiap hari. Tidak hanya berdasarkan pesanan, tapi tiap hari kita produksi. Istilahnya kita harus jemput pasar. Makanya salah satu terobosan adalah menambah segmentasi pasar. Tidak hanya di kawasan Blitar, terutama di Blitar Selatan, tapi di seluruh Kabupaten Blitar. Apalagi kita juga punya daerah sebelah, misalkan Malang, Kediri, Sidoarjo, Tulungagung. Nah, itu menjadi sasaran segmentasi pasar berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus merubah terkait dengan kemasan produk. Kemasan masih tradisional, waktu itu masih pakai besek. Nah, kita juga harus mengembangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang bisa diterima masyarakat, kita harus segera untuk merealisasikan apakah tahun ini atau tahun berikutnya. Dan kita mengambil keputusan tahun ini harus segera direalisasikan biar segmentasi pasar tambah, inovasi produk juga bertambah. Saya punya pengalaman ya sedikit menyedihkan, juga bisa jadikan cerita sekarang. Saya dulu pernah ke bank itu pinjam uang 10 juta. Karena apa? Waktu itu saya ada tabungan, setelah itu habis,
Terus untuk membayar karyawan itu tidak ada. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk utang di bank. Sampai di bank saya tidak dipercaya. Hutang 10 juta itu kayak dipersulit banget itu. Setelah akhirnya pulang survei, setelah tahu kondisi realnya, dalam artian ada kegiatan usahanya, baru bank itu mau menyairkan dananya. Dan untuk tahun berikutnya, bukan cuma waktu itu 10 juta, pengajuan 10 kali dari yang pinjam pertama langsung di ACC. Memang di awal-awal saya jujur ada apa ya, bank sebagai penyokong atau penyangga dananya. Sampai 3 tahun itu Mas. Setelah kita permodalan sudah ada, yang pertama saya lakukan adalah perbaikan kemasan. Mulai dari saya menyediakan kardus, plastik, terus stiker-stiker saya perbarui. Setelah itu juga menambah produksi. Karena setelah saya melalui proses istilahnya penelitian dulu di pasar mana saya harus mengembangkan, baru setelah itu saya bikin produk semakin banyak dan itu saya kirim ke beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur. Jadi penambahan segmentasi pasar juga pengembangan wilayah pasar juga. Dan di situ kan pasti butuh apa ya, butuh modal untuk memasarkan, karena kita kerjasama dengan beberapa toko, sistemnya konsinyasi, titip jual, tidak ada yang dibeli cash. Dari yang awalnya cuma di wilayah Tulungagung Trenggalek, termasuk Kediri, bisa merambah ke seluruh wilayah Jawa Timur, kecuali Pulau Madura. Sampai sekarang saya belum menembus ke Pulau Madura. Paling tidak saya proses dari transformasi 2004 itu saya baru bisa mengembangkan di tahun 2008. Butuh waktu sekitar 4-5 tahun. Saya harus belajar produksi. Saya paling tidak harus menguasai bagaimana cara mengolah jenang yang baik. Saya belajar dengan karyawan dari jam 4 pagi sampai jam 4 pagi lagi. Terus saya juga harus belajar bagaimana memilih bahan baku, terus belajar bagaimana memilih bahan pendukung seperti kayu. Saya harus mencari di mana di Kabupaten Blitar yang kayu-kayu bakar itu di mana yang ada. Terus lagi bagaimana kalau memilih gula yang tepat, termasuk bagaimana mengatasi kenaikan harga bahan baku. Itu belajar kurang lebih 5 tahun. Baru setelah itu mengembangkan pasar ke wilayah daerah sebelah, kabupaten-kabupaten sebelah sampai ke Banyuwangi. Umur 23 tahun. Sebenarnya kalau terpaksa ya gimana, sebenarnya ada rasa terpaksa sih. Saya pernah kuliah, dalam artian pasti waktu itu jenjang-jenjang untuk profesi masih ada kan. Bagaimana ketika saya memilih beberapa pekerjaan ada tawaran itu saya sebenarnya bisa, tapi mungkin ya dari bapak mertua itu dulu wanti-wanti. Ketika saya menulis bercerita tentang jenang itu, kamu nggak usah cari kerjaan di luar, kembangkan ini saja. Mungkin semacam wasiat ya. Jadi saya disuruh untuk mengembangkan usaha jenang ini, bagaimana bisa berkembang. Mungkin kalau saya memilih profesi pekerjaan yang lain, mungkin jenengan tidak akan melihat rumah jenang seperti sekarang ini. Kalau dari pribadi ada, tapi tidak sampai terucap. Nah, namanya mertua kita gak berani. Adanya ketika disuruh, enjeh pak. Nah, seperti itu. Kita tetap bisa, harus bisa dalam artian menyenangkan dan meyakinkan orang tua. Bagaimana kalau kita nanti diberi sebuah tanggung jawab. Nah, alhamdulillah saya di generasi kedua bisa mengembangkan rumah jenang lebih baik lagi. Nanti kedepannya juga saya berharap bisa lebih baik lagi. Karena kalau kita melihat sejarah bagaimana ke generasi kedua sebuah usaha itu juga banyak yang istilahnya tidak maju, bahkan ada banyak yang mengalami keruntuhan. Dan saya ingin Omah Jenang tetap eksis sampai kapanpun. Karena kalau saya melihat dari prospek Omah Jenang yang dulu, sampai 2003 sampai 2008 saya belum punya cita angen-angen. Yang penting saya bikin produksi, saya belajar tentang bagaimana mengolah jenang yang baik, terus bagaimana mengelola karyawan terkait dengan waktu, dan segmentasi pasar itu saya kembangkan justru saya setelah belajar 5 tahun berikutnya. Mosok aku panggah ngene ae sih, mosok aku ning pawon. Saya harus keluar. Setelah itu saya belajar tentang kondisi pasar, terus bagaimana mengembangkan wilayah, terus tentang tata kelola keuangan, juga manajemen di pemasarannya. Saya mulai berani. Bahkan waktu itu saya masih survei dulu keliling di Kediri, Malang, tanpa bawa produk. Ternyata setelah saya kenalkan ini produk saya ini, mereka rata-rata mau menerima. Dan itu
kurang lebih kita pengenalan itu sekitar 2-3 tahun. Jadi saya belajar pemasaran itu saya belajar langsung, dalam artian misalkan saya ke Semarang, saya bawa ke Semarang produk saya. Orang-orang jam 9 berangkat tidur, saya jam 9 berangkat ke Semarang nyopir. Nanti ngantuk tidur di pom bensin, terus di pinggir warung, di jalan tol, sudah terbiasa. Waktu itu untuk menghemat biaya saya belum punya pikiran untuk nginep di hotel. Jadi masih di jalan, di pom bensin itu paling sering. Jadi masa suka dan dukanya seperti itu. Jarang pulang juga, Mas. Jadi berangkat hari ini, nanti pulang 3 hari berikutnya, nanti sampai rumah berangkat lagi untuk belajar pemasaran itu. Kalau putus asa sebenarnya saya tidak pernah putus asa, cuma dari pengalaman-pengalaman pahitnya saya bisa menjadikan ini sebuah pembelajaran. Bagaimana ternyata produk ini diterima di daerah A, ternyata tidak diterima di daerah B. Nah, bagaimana saya harus bisa diterima di semua wilayah itu, saya juga harus belajar. Termasuk bagaimana menentukan harga atau HPP. Ternyata di daerah A kalau dengan harga sekian, ternyata di sana terlalu mahal. Beda dengan di daerah B, ternyata terlalu murah. Jadi standarisasi harga saya juga harus benar-benar mengontrol. Terus dari model kemasan juga saya juga harus belajar. Ternyata daerah ini sukanya ini, daerah B ternyata sukanya yang kemasan seperti ini, saya juga harus belajar. Termasuk peraturan-peraturan tiap daerah itu beda. Toko A, toko B, toko C di setiap wilayah itu berbeda-beda semua. Jadi beberapa daerah seperti di daerah misalkan ya di kawasan Sidoarjo, di kawasan Malang itu sering ditolak. Ini sudah laku, ini sudah ada, ini sudah harganya ini terlalu mahal. Terus ketika kita pertama kali ke sana, langsung istilahnya pemilik tokonya ada yang langsung marah-marah. Wah, ini aku disoneni ya. Nah, itu sering terjadi. Tapi dari situ kita mendapatkan sebuah pembelajaran, bahkan bahwa tiap daerah, tiap wilayah, tiap orang itu punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang enak, ada yang sabar, ada juga yang keras. Tapi dalam artian keras itu juga mendidik kita untuk disiplin. Bahkan sampai sekarang kalau kita di pengiriman ke satu toko di wilayah Sidoarjo itu, saya sendiri sebagai mungkin di sini sebagai owner ya, tapi kalau di sana saya juga masih sebagai karyawan. Dalam artian saya ikut nyeteplosi, beri label harga, nata dira, usung-usung pakai kardus, itu masih sering saya lakukan. Bahkan sampai sekarang saya masih sering kali ikut sales saya untuk ikut ke rute-rute luar kota. Sebenarnya kalau kisah menyedihkan itu ceritanya panjang kali lebar kali tinggi, tapi ada beberapa sih pembelajaran dari saya terkait dengan beberapa keputusan yang saya ambil ya. Misalkan ketika Omah Jenang berani membuka pusat oleh-oleh yang ada di Jalan Gang Desa. Optimis itu ada di kita, tapi pesimis itu justru datang dari misalkan teman, tetangga, bahkan keluarga. Buka pusat oleh-oleh kok ning jero, sopo sing arep tuku. Nah, itu salah satu kendala yang pernah saya hadapi, bagaimana meyakinkan orang. Terus lagi ketika saya juga buka wisata edukasi. Ketika buka wisata edukasi, sopo sing arep dolan ning Omah Jenang, mosok dolan ning gone Pawonan. Nah, dari situ kita juga mendapat kendala, dalam artian ternyata orang-orang sekitar tidak mendukung. Mungkin tidak paham dengan apa yang saya konsepkan. Ketika saya membuka edukasi, istilahnya wisata edukasi, orang yang datang ke Blitar pengen datang ke Omah Jenang, pengen belajar ngudik jenang, prinsip mereka yang mungkin dari orang-orang sebelah, uangnya lek dolan. Orang itu kalau berwisata itu yang dituju adalah misalkan pantai, taman yang bagus, mungkin air terjun atau pemandangan yang bagus. Tapi ini loh pawonan. Orang datang itu di tempat yang sempit. Yang pasti dalam arti sempit di Pawonan itu pasti sumuk. Tapi saya pengen ketika orang datang ke Blitar, selain menikmati wisata sejarah di Kabupaten Blitar, di Kota Blitar, wisata sejarah mulai candi, makam Bung Karno, juga ada wisata tentang wisata alam, misalkan pantai, atau wisata buatan misalkan di
daerah Kampung Coklat itu setidaknya belajar tentang edukasi kewirausahaan, juga bagaimana edukasi pembuatan jajanan tradisional. Nah, salah satunya adalah jajanan jenang. Mungkin bagi orang-orang dahulu jenang itu makanan yang sakral, tapi kalau sekarang mungkin biasa. Ketika orang datang ke Blitar itu selain menikmati pemandangan Blitarnya, juga pengalaman bagaimana belajar tentang edukasi ngudek jenang. Yang awalnya tujuannya hanya menikmati istilahnya kesenangan, juga mendapat pengalaman yang berharga. Setelah itu kita promo-promo dengan berbagai kerjasama jaringan pariwisata, dan mulai tahun 2016-17 sudah mulai menampakkan hasilnya, bahkan sampai sekarang. Jadi yang datang itu ke sini sekitar 300-200 orang, 100 orang dari berbagai wilayah yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi itu pengalamannya. Justru pandangan negatif atau pemikiran negatif yang datang dari orang-orang sekitar. Ya, kita pembuktian. Ternyata setelah kita bisa membangun jaringan, ternyata kita bisa kuat juga di penjualan dan pemasaran. Jadi kalau saya dulu membangun sebuah bangunan kayak sekarang di Muah Jenang Center seperti ini, orang sekitar biar digawe apa tuh bangunan gede-gede, sopo sing arep teko. Nah, ternyata ketika mereka tahu, oh ternyata tamunya banyak, ada sekitar 10 bis atau 5 bis atau berapa bis yang datang, ini tidak cukup, ruang seluas ini belum cukup. Ternyata kita masih kurang ruang-ruang yang lain atau tempat-tempat yang lain untuk kegiatan edukasi. Itu terkait dengan kisah sedih ketika kita membangun wisata edukasi. Dan sampai sekarang juga dari pemerintah daerah, pemerintah pusat ada binaan-binaan dan kita bisa berkembang. Justru punya jawaban kita ada namanya wisata edukasi. Ketika saya pasar di luar sudah terbentuk, bagaimana saya harus membentuk pasar yang ada di dalam. Omah Jenang itu harus dikenal banyak orang. Ternyata di situ jawabannya. Banyak orang yang datang ke sini, terus banyak orang yang belajar. Itu salah satu titik pencapaian saya. Kalau di luar saya kan nunut nama besar orang. Dalam artian misalkan saya kirim di Semarang, saya kerjasama dengan toko yang di sana, yang ada di Jogja. Berarti kan Omah Jenang terpengaruh atau pengaruhnya dengan toko yang saya ajak kerjasama. Tapi kalau di sini kan saya harus berdikari, harus berdiri sendiri dengan nama besar Omah Jenang tanpa melibatkan nama-nama yang lain. Dan itu yang menjadi salah satu pencapaian yang pernah saya cita-citakan itu. Bisa jadi ya, mungkin beliaunya akan bangga ketika melihat sekarang itu Omah Jenang ketika ditinggal beliaunya itu bisa berkembang, karena di sini juga banyak usaha jenang ketika ditinggal dari pemilik pertama juga tidak bisa mengembangkan, itu juga banyak. Dan di sini saya bisa membuktikan di generasi pertama oleh Bapak sudah punya nama besar, di generasi kedua saya bisa mengembangkan ke lebih luas lagi jangkauannya, tidak hanya lingkup di Blitar tapi juga lingkup nasional. Itu yang menjadi pencapaian, dalam artian mungkin saya juga saya punya ternyata apa yang diwariskan oleh Bapak itu saya bisa mengemban amanah itu. Ketika membangun sebuah edukasi atau wisata edukasi, pengennya kita memberi sebuah pembelajaran kepada generasi berikutnya. Mungkin bagi generasi saya sudah mengenal jenang, tapi generasi anak saya atau generasi kelahiran tahun 2000-an ke atas, jenang itu apa sih? Buktinya apa? Ketika saya ikut pameran di seluruh wilayah, misalkan di wilayah Jawa Timur, saya langsung ngudek jenang on the spot, dalam artian langsung. Mereka bisa berfoto, mereka bisa ngudek jenang bareng, terus mereka juga bisa tanya-tanya bagaimana pengolahan jenang. Mereka tidak tahu apa makanan itu. Di situ saya bisa menjelaskan, oh jenang ini makanan ini, bahan bakunya ini. Kalau kita melihat sejarah jenang makanan yang luar biasa. Itu warisan dari budaya leluhur kita, kuliner yang sudah aja sejak tahun berapa Masehi itu sudah ada, mungkin peninggalan zaman Wali atau Mojopahit sudah ada. Kalau kita istilah belajar tentang jenang makanan yang sakral, tidak bisa dinikmati sewaktu-waktu kalau zaman dulu. Kalau sekarang kita tiap hari bisa, tapi kalau zaman dulu paling tidak pasti ada pesta dulu. Terus jenang salah satu makanan yang mahal.
makanan para bangsawan. Karena untuk beli beras waktu itu atau ketan itu tidak semua orang mampu. Kalau kita melihat sejarah bangsa tahun 65 aja kita masih kesulitan tentang istilahnya makan beras, adanya gaplek. Kalau sampai ada jenang berarti sebuah makanan yang istimewa, pasti ada pesta. Dari situ juga jenang sebagai lambang atau perekat. Ketika ada hajatan mantenan, ada hajatan sunatan, itu pasti ada jenangnya. Termasuk saya punya tagline, katakan cinta dengan jenang. Karena apa? Kalau kita melihat dari fenomena yang ada di masyarakat, kalau anak pacaran itu kan masih coklat biasanya. Tapi kalau sudah bawa jenang berarti sudah lamaran. Apalagi kalau kita melihat filosofi yang lain terkait dengan jenang. Jenang itu mengandung filosofi doa, kerjasama atau gotong royongan, juga bagaimana menjadi perekat dalam sebuah hubungan. Ketika orang datang ada ngudik jenang, berdoa supaya acaranya lancar, acaranya nanti sampai selesai juga tidak ada kendala. Ketika ngudik jenang itu persamaan kan, persamaan baik petani, meskipun petani, Pak Polisi, TNI maupun pejabat yang lain, kalau ngudik jenang ya sama, salam satu jadi. Kalau tidak bisa ngudik jenang ya tidak bisa. Terus lagi sebagai perekat, dalam artian jenang itu kan pasti molor, pasti kelet nih. Dengan harapan nanti yang ketika jenang sudah matang hubungannya langgeng, seperti jenang tetap lengket. Nah, filosofi itu yang harus kita pertahankan. Kalau kita melihat budaya, coklat kan dari budaya luar kan. Tapi kalau sudah membawa jenang, berarti sudah lamaran. Tidak ada lamaran bawa coklat atau bawa ini, pasti jenang. Syarat utamanya jenang. Entah siapa aja belajari, tapi fenomenanya seperti itu. Kalau dari kita pengolahannya itu kan lama tuh. Salah satu faktor yang pernah saya tanyakan ke almarhum Bapak, Pak, kenapa yang dipilih kok jenang, bukan usaha yang lain? Beliaunya dengan santai menjawab, saya ingin buat produk yang sebenarnya semua orang itu bisa, tapi karena prosesnya yang bikin malas, orang tidak mau bikin. Nah, kalau kita melihat bagaimana proses ngudik jenang, mulai dari pertama pemilihan bahan baku loh ya, kita tidak melihat masa tanamannya dulu loh. Misalkan pemilihan kelapa paling enggak ada proses nyumbat, nyukil sampai marut, setelah itu meres sampai jadi santan. Santan itu masih proses perebusan, itu butuh waktu sekitar 2-3 jam. Terus lagi perendaman ketan, juga perendaman beras untuk sebagai campuran, itu juga minimal 6 jam. Kalau zaman sekarang enak tinggal selip, kalau zaman dulu kan masih dideplok, itu prosesnya juga lama. Itu paling tidak butuh waktu sekitar hampir 1 hari. Belum lagi ngudek jenang itu minimal 7-8 jam. Itu kalau prosesnya benar, kalau tidak benar ya bisa lebih dari 10 jam. Dan itu pun salah satu filosofi jenang itu tiap hari kita belajar. Tidak bisa ada ilmu pasti tentang ngudek jenang, itu tidak ada. Kalau kita bikin roti misalkan, bikin roti dengan bahan baku telur sekian, tepung sekian, dengan gula sekian, dipanaskan berapa derajat, itu hasilnya akan sama. 10 loyang akan sama, atau 10 oven akan sama. Tapi kalau jenang nggak bisa. Bisa jadi meskipun yang ngudek sama atau yang melakukan proses produksi itu sama, tapi hasilnya akan berbeda. 10 jadi bersamaan, hasilnya nanti akan berbeda. Faktor kayu juga mempengaruhi. Mulai dari kayu jati akan beda dengan hasilnya kayu akasia. Kayu akasia nanti kalau basah sama kering juga akan beda hasilnya. Terus gula panenan kelapa satu dan kelapa yang lain juga beda. Ketan, beras, sawah yang satu dengan sawah yang lain juga beda. Jadi tiap hari kita harus mengenali. Ada yang kandungan airnya banyak, ada yang kandungan airnya sedikit. Terus gula ada yang 1 jam direbus sudah merah, 2 jam masih warnanya pucat, itu juga ada. Belum lagi faktor dari orang yang memproduksi, dalam artian tenaga kerjanya. Kalau tenaga kerja dari rumah sudah cahayanya, istilahnya auranya itu sudah uring-uringan, emosian, hasilnya juga tidak bisa maksimal. Jadi harus, istilahnya ngudek jenang itu harus bahagia.
Kalau di tempat rewang kan tidak ada yang tidak bahagia, guyonan, gojlokan, terus nanti bahkan istilahnya bully temannya, itu kan sudah biasa. Nah, kalau di Udik Jenang dalam kondisi kita suntuk, kita sedih juga akan mempengaruhi hasilnya, pasti tidak maksimal. Filosofi itu banyak sekali kalau kita belajar tentang produksi jenang. Termasuk salah satu filosofi ya sampai sekarang saya benar-benar saya gunakan itu ojo golek jenang, golek jeneng. Nah, sebenarnya kita tidak boleh mencari jenang, tapi carilah nama. Tidak boleh cari jenang, carilah jeneng, dalam artian di situ nama. Dulu kalau kita bikin produksi, kita ambil rata-rata dalam 1 bulan itu kurang lebih sekitar berapa ya, 2 ton lah. Nah, sekarang 1 hari sekitar 2 kintal dan tinggal mengalihkan. Bahkan untuk pemasaran kita di hari tertentu tidak terpengaruh oleh 3 bulan sepi itu, Selo, Suro, sama Poso. Karena apa? Patokan kita adalah hari nasional. Kalau ada hari libur, dino kecepit misalkan, atau weekend yang panjang, itu produk kita semakin laris. Jadi tidak ada libur di 3 bulan yang sakral itu menurut orang Jawa, Selo, Suro, sama Poso. Kita tiap hari produksi. Dalam 1 tahun yang jelas, yang awalnya hanya aktif di 9 bulan, kita aktif di 12 bulan. Secara otomatis omset juga pasti menaik. Jadi dalam 1 bulan katakanlah kita bisa omset sekitar 200-300, nanti juga setiap bulan pasti mengalami naik turun dan akan terjadi kenaikan ketika di bulan Lebaran seperti ini, juga Nataru, libur akhir tahun itu juga libur sekolah. Paling yang sepi itu biasanya di bulan Agustus sama September. Itu mengalami penurunan. Mungkin orang-orang masih menggunakan keuangan keluarganya itu untuk kebutuhan anak sekolah. Jadi untuk kebutuhan belanja atau liburan masih belum. Itu mengalami penurunan. Tapi omset terus naik. Sebenarnya dalam sistem pemasaran yang dilakukan di Omah Jenang itu ada 2, online dan offline. Karena offline berarti kita datang langsung ke toko-toko yang kita ajak kerjasama. Misalkan di Jember, Banyuwangi, di Jogja, bahkan sampai Kendal, sampai Magelang, Purworejo, itu kita datang langsung, sampai Tuban. Tapi kalau yang lewat online itu juga ada. E-commerce itu juga kita ajak kerjasama, dalam artian saya yang bekerjasama dengan mereka, memasarkan produk lewat marketplace mereka. Itu yang pesen juga dari luar negeri, misalkan dari Singapura, Malaysia, juga dari Hong Kong, Taiwan, itu juga ada. Meskipun yang pesen sebenarnya juga warga negara sendiri yang bekerja di luar sana. Kalau sekarang di sistem di Omah Jenang itu kan bekerja sama dengan beberapa akun-akun yang ada di sekitar sini. Itu ya sekitar 30/70. Masih banyak yang offline-nya. Tapi secara pendapatan yang 30% itu omsetnya sangat luar biasa, bisa jadi mengalahkan yang offline, karena kemarin beberapa tahun ini kan untuk belanja di online ya, itu kan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kalau di luar ada sekitar 300. Kalau di dalam dengan beberapa reseller itu seperti akun-akun di media sosial, juga penjualan marketplace, itu ada sekitar 5 atau 6 yang tersebar di wilayah ini aja. Sudah pernah saya kunjungi semua. Mulai dari ujung Banyuwangi sampai Ngawi, sampai Tuban, seluruh wilayah Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Ada data-datanya, oleh data penjualan toko ini berapa, itu saya tahu semua. Sistemnya ini buka tokonya jam berapa, tutupnya jam berapa. Oh, ini bose galak, ini bose penak, saya tahu semua itu. Jadi memang harus belajar di situ. Tujuan saya apa? Saya harus tahu market saya, segmentasi pasar saya, tujuan saya, tidak hanya sales. Ketika sales ada kendala, misalkan sakit, misalkan berhalangan untuk bisa pengiriman barang, saya bisa backup sendiri.
Kalaupun tidak saya punya orang lain, oh kamu ke sana, nanti sistemnya seperti ini. Kalau kita hanya menyerahkan ke karyawan, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita kita targetkan. Yang penting kalau karyawan kan kerja. Sedangkan kalau dari saya sendiri, kerja itu ada targetnya. Sedangkan kalau kita punya produk seperti saya loh, Jenang kan tidak semua segmen makan. Anak-anak TK jarang makan ini, atau toko-toko tertentu, misalkan toko-toko modern jarang yang mencari ini. Berarti harus mencari toko yang spesifik, dalam artian pusat oleh-oleh yang punya brand besar. Juga segmen dari pusat oleh-oleh itu makanan jadul-jadul. Nah, itu yang benar-benar kita pilih. Sebenarnya kalau dari motivasi itu sebenarnya setiap orang itu pasti ada. Dalam artian kita hidup dan kita punya usaha harus meningkat dari tahun ke tahun. Juga harus ada target, paling tidak bisa membahagiakan orang-orang sekitar, baik itu orang tua, keluarga, juga masyarakat sekitar. Harus merasakan dampak dari usaha kita. Salah satu slogan saya sendiri adalah jadilah penikmat proses, jangan jadi tukang protes. Jadi apapun yang harus kita kerjakan, prosesnya harus kita lalui dengan sabar. Jadi tidak boleh langsung, ketika proses dilalui sampai ini kok ada masalah, kita harus mengundurkan diri. Enggak, kita harus melalui proses-proses itu. Kalau prosesnya sudah nanti di titik kita sukses, pasti akan datang juga. Jadi tetap nikmati prosesnya, jangan banyak protes. Harapan kami untuk kedepannya, Omah Jenang selalu eksis, tetap jaya, seperti visi dan misi dari Omah Jenang, jaya di bumi Nusantara. Jadi melalui dengan proses-proses yang sudah kita lalui, Omah Jenang nantinya tetap akan menjadi sebuah edukasi atau sebuah wahana edukasi, wisata edukasi atau wisata oleh-oleh yang bisa membanggakan Kabupaten Blitar, juga Jawa Timur, juga bahkan Indonesia. Jadi kedepannya Omah Jenang tetap bisa membawa manfaat bagi masyarakat sekitar secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umumnya.